dan feeling, ya, dan selalu berprasangka baik, husnuzon. Jangan anggap teman yang memberikan masukan yang sifatnya konstruktif, ya, atau membangun tersebut menyerang, disikapi dengan tidak suka. Jangan seperti itu, ya. Nanti kita akan merasa sakit sendiri. Oleh karena itu, teruslah berpositif thinking dan feeling. Dan saya berhenti kerja sampingan di Bimo Kurdo waktu itu ketika saya lolos seleksi tugas belajar dari UII ke Diploma 3 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Visipol UGM. Karena apa? Karena ingin fokus belajar memenuhi amanah. Ini ya, kata kuncinya adalah amanah, ya, dari UII. Oleh karena itu, saya mengorbankan pekerjaan samping saya untuk fokus memenuhi amanah dari UII. Dan alhamdulillah, saya waktu itu dibersamai oleh teman-teman yang luar biasa, ya. Satu angkatan dengan Mas Goib yang sekarang sudah pensiun, Mbak Harti, juga Mbak Ngatining. Itu tiga teman yang membersamai saya waktu D3 Ilmu Perpustakaan. Masuk tahun 2000, lulus tahun 2023, 2003 maksudnya, dengan beasiswa UII. Tadi ada amanah, kata kuncinya. Jadi, amanah apapun yang kita pegang di UII, kita harus berikhtiar melakukan sebaik mungkin, optimal. Dengan peranan kita, jadi apapun itu, semua pasti mempunyai andil terhadap kemajuan UII. Misalnya, menjadi direktur, jadilah direktur yang baik, komunikatif, bisa menerima masukan dengan baik. Demikian juga jadi kadif, jadi kaur, dan staf juga seperti itu. Karena pada dasarnya kondisi keadaan kita seperti itu, semuanya saling terkait. Kalau stafnya baik, ya pimpinannya baik, dan sebaliknya, seperti itu. Serta cleaning service. Cleaning service itu juga sangat penting bagi kita. Coba bayangkan, misalnya cleaning service mogok kerja, seminggu saja, sampah bertumpuk, ruang kerja bau, pasti kita juga tidak kerasan bekerja. Dan misalnya juga kita bekerja, hasilnya juga tidak akan baik, karena terganggu oleh hal-hal tersebut. Oleh karena itu, marilah semuanya saling menghargai, karena semuanya berperan. Dan peran kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, semuanya. Oleh karena itu, kita harus amanah sesuai peran kita masing-masing. Jangan sampai nilai kita di hadapan Allah itu jelek. Na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya, saya S1-nya di Ilmu Perpustakaan dan Informasi UIN Sunan Kalijaga. Ekstensi masuk 2006, lulus 2008 dengan beasiswa UII juga. Jadi semuanya beasiswa UII waktu itu. Dan saya waktu di S1 Ilmu Perpustakaan, itu saya adik kelasnya Mbak Harti sama Mas Goib. Jadi bisa dikatakan saya masih tergolong muda, lebih tua Mbak Harti, ya, di tahun angkatan S1-nya. Untuk Alhamdulillah untuk S2 Ilmu Perpustakaan dan Informasi juga masih linear, masih beasiswa juga. Itu saya mendapat beasiswa dari Kementerian Agama Republik Indonesia dengan waktu itu program 5.000 doktor. Itu bersama dengan Profesor Nurdin
Profesor Nurdin itu waktu itu cari beasiswa S3, diterima di UGM, saya diterima di UI Jakarta, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya FIB UI Jakarta. Tahun 2009 dan lulus tahun 2011 akhir. Itu beberapa langkah-langkah yang saya alami waktu itu. Dan ada hikmah untuk beasiswa D3, S1, S2, itu kurasakan bahwa akumulasi dari doa-doa kita yang terdahulu itu pasti dikabulkan oleh Allah. Karena zaman dulu saya selalu berdoa ingin kuliah, tapi terkendala biaya karena adik-adik saya banyak dan masih perlu biaya. Kami ada 8 bersaudara. Yang kakak saya, Mas Irawan, itu meninggal sejak bayi. Makanya saya mbarep urip dari 7 bersaudara tersebut. Dan orang tua saya adalah orang yang cukup bukan orang kaya. Karena dalam Islam dikatakan bahwa tidak ada orang yang miskin, adanya orang cukup dan orang kaya. Seperti itu. Jadi kita harus bersyukur. Maka apabila menginginkan sesuatu yang baik, terus berikhtiar dan berdoa. Insya Allah pasti dikabulkan Allah. Menurut waktu yang tepat bagi Allah, bukan menurut waktu yang tepat untuk kita. Karena Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan. Oke? Jadi silakan untuk anak-anak atau untuk adik-adik semuanya yang ingin sekolah lanjut terus, silakan melanjutkan. Karena apa? Beasiswa sangat banyak ditawarkan. Kalau ikhtiar berdoa, nanti insya Allah pasti ada salah satu nyantol. Seperti saudara saya itu, yang sering saya ceritakan untuk memotivasi itu, tadinya seorang istri jualan eh, kerudung hijab di rumah online. Dan mencari beasiswa, alhamdulillah, nyantol di Jepang. Di Jepang beasiswa S3-nya, karena dia sudah S2 waktu itu. S2 biologi di UGM, sekarang masih di Jepang. S3 sudah selesai sebenarnya, tapi diminta oleh profesornya untuk membantu asisten di sana. Dan akhirnya yang ngusung suami dan anaknya. Akhirnya anaknya juga sekolah di sana, suaminya yang tadinya di Jogja cuma nun sewu tidak nganu ya, meremehkan ya. Cuma itu eh, petugas atau pekerja di warung Cimol itu, Timoho. Itu akhirnya bekerja di Jepang konstruksi, di konstruksi. Akhirnya di sana gajinya banyak, akhirnya tidak mau pulang. Dua suami istri itu awalnya dengan beasiswa, akhirnya sekarang masih di Jepang. Kemarin pulang cuma mengajak ibunya untuk umroh, seperti itu. Dan Ustadz Agus Mansur itu pernah menyampaikan dalam salah satu pengajiannya, apabila doa-doa kita itu belum dikabulkan oleh Allah, maka doa kita itu dicatat sebagai amal pahala kita yang terus mengalir sampai dikabulkan doa tersebut oleh Allah. Ini Masya Allah ya. Begitu Allah Maha Pengasih dan Penyayang terhadap hamba-hambanya. Maka teruslah berdoa, jangan berhenti. Wallahu alam bishawab. Dan untuk perjalanan hamba Allah yang dhaif ini sampai dengan tahun 2012 bulan
November 2018 sampai dengan bulan November 2018 saya menjadi tutor di Universitas Terbuka dan berhenti karena diuji oleh Allah dengan sakit stroke, stroke karena kelelahan. Waktu itu saya masih mendapat amanah di sini menjadi direktur, pikiran sudah penuh ya, dari Senin sampai Jumat di UII memikirkan perpustakaan dan sebagainya sudah penuh. Tapi Sabtu Minggunya saya nyambi tutor UT. Akhirnya tidak kuat dan saya terkena stroke. Dan waktu itu gejalanya awal itu sebenarnya tubuh kita itu sudah apa ya, diberikan Allah dengan sempurna. Jadi jangan diabaikan peringatan dari tubuh kita. Waktu itu malam itu saya ikut pertemuan warga di kampung saya. Dan telinga saya itu berdenging, keras sekali, kayak sirine itu. Gitu. Aku pikir paling serangga, kemasukan serangga itu. Setelah selesai pertemuan, saya pulang ke rumah. Itu saya suruh ngecek, ternyata tidak ada serangga. Terus berbunyi, tapi saya ndablek, tidak langsung ke rumah sakit. Paginya saya baru ke rumah sakit. Dan ternyata sesampainya di rumah sakit, inginnya saya periksa ke THT, ya, ke telinga, tapi nggak tahu sama perawat di sana yang menerima itu, dengan gejala saya yang telinga berdengung, sama ternyata waktu di tensi itu saya tensinya sudah 200 waktu itu. Akhirnya saya dirujuk ke penyakit dalam dan diperiksa di penyakit dalam, ternyata saya dinyatakan kena serangan stroke. Oleh karena itu, mohon ya untuk teman-teman yang masih sehat, untuk peringatan dini tubuh kita itu kita perhatikan, jangan kita abaikan. Karena sudah diciptakan sempurna oleh Allah untuk keselamatan diri kita. Alhamdulillah, paru-paru saya semoga juga sudah sehat, karena saya sudah berhenti merokok sekitar 6 tahun. Itu juga terinspirasi dari teman-teman yang berhenti merokok. Salah satunya Yai Nuri, Satpam senior kita yang sudah pensiun, dan peristiwa-peristiwa yang lain yang banyak sehingga membuat saya berhenti merokok. Disampaikan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2-3 yang artinya sebagai berikut. Ini ya masalah ujian ya. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang yang berdusta. Juga dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya sebagai berikut. Tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah berupa sakit atau lainnya, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan sakit itu. Sebagaimana sebatang pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Itu ya, kita tetap bersyukur meskipun kita sakit, berat, stroke, sakit ringan, dan sebagainya, tetap kita bersyukur. Selalu berpositif thinking dan feeling. Dan tidak terasa, waktu berlalu cepat. Ya. Sudah 31 tahun saya bekerja di UII. Insya Allah saya pensiun bulan Oktober 2025. Genap 32 tahun mengabdi di UII.
Di kesempatan yang baik ini, saya dengan tulus dan rendah hati memohon maaf lahir dan batin apabila banyak khilaf, salah, baik kata maupun sikap yang selama kita berinteraksi dengan adik-adikku ya, karena tua sendiri saya sampaikan adik-adikku semuanya, dengan anak-anakku, ada juga yang seusia anak saya, teman sejawat semuanya. Jadi saya mohon maaf lahir batin apabila banyak kesalahan. Insya Allah saya berusia paling tua secara umur ya, tapi paling muda, paling kurang secara ilmu. Dengan kekurangan saya dan dosa saya yang teramat banyak ini, semoga adik-adik dan anak-anakku, teman sejawat semua, berkenan memaafkan lahir dan batin. Karena apa? Ini sangat penting. Karena apa? Agar Allah yang Maha Pengampun berkenan memaafkan kita semua. Berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Habluminallah. Hablumininas maksudnya. Apabila manusia bersangkutan sudah saling memaafkan, insya Allah Allah juga ridho untuk memaafkan. Habluminanas. Suatu anugerah terindah dari Allah, saya dapat bergabung di UII menjadi keluarga besar UII. Dalam lingkungan kampus yang Islami, bergaul dengan hamba Allah yang begitu baik, soleh dan solehah, sehingga itu sangat berpengaruh besar terhadap diri saya untuk lebih mengenal Allah, mendekat ke Allah, antara lain dengan belajar ngaji di DPPAI UI bersama dengan teman-teman yang baik, semoga bisa berteman sampai ke surganya Allah nanti. Amin. Juga melakukan sholat berjamaah, kajian rutin majelis ilmu di Masjid UI, saya rasakan begitu nikmat, begitu nyaman. Yang semua itu insya Allah berpahala untuk bekal meneruskan perjalanan ke alam selanjutnya. Hal dulu jarang saya rasakan sebelum saya bergabung dengan UII. Masa lalu saya itu kelabu, nakal, suka berkelahi, sudah langganan ya, diminta apel laporan ke kantor polisi itu udah langganan bagi saya waktu itu. Kasusnya alhamdulillah cuma kasus perkelahian saja. Tidak ada kriminal yang lain, misalnya pencurian dan sebagainya, alhamdulillah tidak ada. Karena saya dididik oleh orang tua harus selalu amanah, tidak boleh mengambil yang bukan haknya. Alhamdulillah saya menjadi keluarga besar UII yang dapat meredam hal-hal negatif tersebut. Jadi bagi teman-teman semuanya, ya, itu alangkah meruginya jika hamba Allah di lingkungan yang baik ini, ya, lingkungan UI, tidak memanfaatkan hal-hal yang baik. Karena apa? Setelah kita pensiun nanti ya kita akan kehilangan event-event tersebut. Misalnya untuk sholat berjamaah di masjid secara istiqomah, memenuhi panggilan Allah dengan suara adzan dari masjid. Padahal sudah begitu besar dan tidak dapat dihitung karunia Allah bagi kita. Kita sudah diberi lingkungan yang baik di UII, sudah diberi kendaraan dari sepeda, dari motor, mobil, dan juga diberi kaki yang normal, kaki kanan kiri normal untuk berjalan ke masjid.
telinga untuk mendengarkan adzan, mata untuk melihat ke masjid, kurang apa lagi? Menunggu apa lagi? Menunggu disolatkan? Astagfirullah. Naudzubillah min dzalik. Semoga disegerakan yang laki-laki untuk berjamaah di masjid dengan istiqomah. Amin, amin ya robbal alamin. Dalam sebuah hadis di bawah ini dijelaskan betapa seriusnya untuk memenuhi panggilan sholat berjamaah di masjid. Yang artinya hadis tersebut adalah sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan ia berkata, seorang buta tunanetra pernah menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berujar, wahai Rasulullah, saya tidak memiliki seseorang yang menuntunku ke masjid. Jadi dia tidak punya yang menuntun ke masjid. Lalu ia meminta keringanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat di rumah. Waktu itu di rumah. Ketika sahabat itu berpaling, beliau Rasulullah kembali bertanya, apakah engkau mendengar panggilan sholat adzan? Laki-laki itu menjawab, benar. Lalu beliau Rasulullah bersabda, penuhilah seruan tersebut. Hadiri jamaah sholat. Hadis riwayat Muslim nomor 1044. Jadi seorang tunanetra pun sama Rasul diminta untuk memenuhi jamaah sholat di masjid. Kurang apalagi kita. Punya mata normal, punya kaki normal, punya kendaraan yang dikarunia Allah. Memenuhi panggilan Allah belum mau. Ya. Semoga nanti kita istiqomah. Dan setelah itu menjelang pensiun, ya, nanti mungkin setelah pensiun saya akan usaha ternak teri antar anak, cucu, dan istri. Ya. Dan mungkin juga melanjutkan touring motoran menjadi biker senior tua ya, bersama istri saya. Istilahnya saya mengistilahkan momong buju ke objek-objek wisata yang dekat saja, yang kami kunjungi, alhamdulillah sangat banyak. Antara lain Pantai Pangandaran, Pegunungan Dieng, Kedung Pedut, Kebun Teh, Puncak Widosari, Sungai Mudal, itu semua di Bukit Menoreh ya, dekatnya rumahnya Mas Teguh ini. Sama juga ada Gereja Ayam, sebenarnya itu Gereja Merpati. Ya. Gereja Ayam terletak di Karangrejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, ada di atas Borobudur itu. Itu menjadi viral karena syuting film Ada Apa Dengan Cinta 2. Juga kita pernah mengunjungi jembatan gantung Giripasang ya. Itu di Manis Renggo, Klaten ke atas itu. Paling atas itu namanya Desa Sapu Angin. Sudah sampai sana karena deblusuk. Ternyata jembatan gantungnya ada di bawahnya. Ada juga Pule Payung, objek wisata di Waduk Sermo, di atasnya Waduk Sermo, Kali Biru. Itu juga beberapa teman kita yang di FBE itu juga sudah pernah outbound sampai Pule Payung tersebut. Dan juga ada kemarin kami di Tol Kayangan, ya, Negeri Kayangan, itu daerah Wonolilo, Sawangan, Kabupaten Jawa Tengah, itu juga sangat menarik untuk dikunjungi. Itu ya juga ada Kali Talang, Kelakon, Kebun Jeruk, Teras Merapi, dan sebagainya.
Yang terakhir kemarin kami silaturahmi ke Mas Mariono. Sepulangnya kami melanjutkan touring pagi saya siang yaitu siang menjelang luhur saya ke Mas Mariono silaturahmi. Alhamdulillah telah lahir putranya yang kedua, perempuan itu sangat cantik sekali. Akhirnya pulangnya saya juga touring susur jalur selatan, jalur selatan itu menyusuri pantai dan naik bukit di Parangtritis sampai Parangtritis kita naik bukit lewat Gua Cerme dan turunnya di Imogiri Barat yang dekat-dekat saja. Itu juga ada maknanya, sedulur semua, ya. Tidak cuma sekedar touring, tapi kita juga mentataburi alam. Ada proses perenungan dan memikirkan secara mendalam tentang kenampakan alam yang terjadi di sekitar kita. Dengan tujuan untuk mengambil makna dan hikmah peristiwa tersebut sehingga umat muslim mampu meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Dan waktu di perjalanan tersebut, bila waktu sholat tiba, kita mampir di masjid setempat untuk melakukan sholat berjamaah. Bila tertinggal, bisa berjamaah dengan istri untuk menambah saksi bumi tempat kita bersujud. Memperbanyak sujud sama artinya memperbanyak tempat ibadah. Karena tempat sujud kelak akan menjadi saksi bagi orang yang bersujud di tempat tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Az-Zalzalah ayat 4. Zauma idin tuhaddisu ahbaroha. Artinya pada hari itu bumi menyampaikan berita tentang apa yang diperbuat manusia di atasnya. Pada hari itu pula bumi bersaksi kepada Allah dengan rinci apa yang telah manusia lakukan di atasnya, kebajikan atau keburukan besar kecilnya. Itu ya, yang pertama kita mampir untuk menambah tempat sujud kita, saksi tempat sujud kita. Setelah itu yang kedua juga waktu kita singgah di masjid itu, insya Allah kita juga berinfak di masjid-masjid tersebut secara ikhlas dan semampunya. Itu mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menjadi amal jariah bagi kita selama masjid tersebut digunakan beribadah, pahala akan terus mengalir meski sudah meninggal. Amin. Wallahu alam bishawab. Demikian singkat hikmah kisah hidup kami, saya dan keluarga. Bila ada kebaikan itu sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan diikuti untuk menggapai ridho Allah. Bila banyak kekurangan, itu datangnya dari kami, hamba Allah yang dhaif, mohon dimaafkan dan dibuang jauh-jauh. Ambil hikmah yang baik, buang yang buruk. Terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.